warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidha ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Amma ba'du. Bapak-bapak, tidak ada ibu nih. Dulu ada mubalighahnya, sekarang tinggal mubalik. Semuanya yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan di kantor PHI ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridha Allah, membawa manfaat, maslahah, barokah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena itu mari kita dekatkan puji syukur kita kepada Allah dengan membaca tahmid atau hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak semuanya yang saya hormati, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang kiat-kiat bagaimana mengatasi problematika dakwah yang datangnya dari keluarga. Karena kesuksesan seseorang, lebih-lebih seorang dai, mubaligh, ulama, itu ditentukan juga oleh kesuksesan di dalam keluarga. Dulu kami contohkan bagaimana seorang sosok Nabiullah Ibrahim sukses sampai mendapatkan gelar Khalilullah karena didukung oleh anaknya Ismail yang soleh, oleh istri-istrinya yang solehah. Dulu sudah kita bicarakan. Nah, sekarang di dalam dakwah tidak bisa tidak, kita akan dihadapkan pada persoalan yang namanya khilafiyah diniyah. Karena masyarakat kita beragam. Dan di Kabupaten Karanganyar ini, kalau ormas yang terkenal artinya terdaftar di Kesbangpol ada 4. Ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, LDII, dan MTA. Dan kalau di daerah Pantura itu paling-paling ya NU dan Muhammadiyah itu minoritas. Kalau di daerah, mungkin daerah sini sekarang Karanganyar komplit. Untuk daerah mungkin Klaten itu paling 2 NU Muhammadiyah. Jadi sedikit, apakah sudah terdaftar atau belum tidak tahu. Jadi kita akui beragam kita. Itu masih ditambah ormas-ormas atau organisasi-organisasi yang tidak terdaftar atau tidak mendaftarkan diri, banyak sekali. Nah, ini kita harus bijak. Kita harus bijak karena faktanya ada paham-paham yang tentu berbeda dengan kita. Maka caranya yang pertama adalah pelajari
dan pilah dulu apa yang menjadi khilafiyah di masyarakat. Apakah itu bagian dari masalah fikih atau furu'iyah atau syariah? Syariah itu usuliyah, usul. Jadi yang pokok. Nah, ini kita harus pintar dulu, tidak bisa dikebiah-biah. Nah, kadang nyuwun sewu karena mungkin ketidaktahuan kita atau mungkin kekurangan kita di dalam memahami atau milah ini bagian furu'iyah atau bagian usul. Nah, ini menjadikan ketika kita sudah selesai ceramah, kita pergi ramai di masyarakat. Yang kena korban itu adalah tokoh yang ada di situ. Nah, kita kan datang, maksudnya penceramah diundang rampung. Nah, ini karena kita tidak mempelajari kondisi yang di situ. Maka setiap mubalek yang mau dipanggil ke daerah tertentu harus memahami dulu. Jangan sampai menyinggung salah satu ormas yang ada di situ. Terkecuali kita memang diundang di forum terbatas oleh ormas tertentu. Mama kita di forum Muhammadiyah, oke, sebebas-bebasnya di situ. Di forum NU, oke, cara NU kita sebebas-bebas di situ. Tapi ketika di grup yang bermacam, kita harus hati-hati jangan sampai ada yang tersinggung berkaitan dengan khilafiyah. Kita diundang di komunitas NU kok napa niku ngelek-ngelek amaliyah NU contohnya tahdilan, doa kunut, ya ini jadi rahmi. Mungkin kita diundangin di kono kok malah. Nah itu ya semua yang itu bagian furu'iyah. Atau paling tidak bingung. Paling tidak bingung. Nah, ini penting. Kadang-kadang juga kita belum bisa memahami tentang jenis ibadah yang menjadi khilafiyah. Apakah ini bagian ibadah mahdhah yang itu masuk kategori usul? Apakah ini ibadah ghairul mahdhah yang masuk kategori khilafiyah atau furu'iyah? Kadang-kadang kita masih gebiah-guyah juga, sehingga dari pengertian ibadah mahdhah dan ghairul mahdhah ini akan muncul dengan pengertian bid'ah. Apakah ini bid'ah atau tidak? Kalau bid'ah ini ranahnya kepada usul atau ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Mahdhah itu murni, yang ibadah kita lakukan murni hubungannya kepada Allah. Contoh sholat. Sholat itu usul, diambil yang usulnya, yang pokok-pokoknya, yang syarat rukunnya. Kalau sudah sampai kepada sunnah nanti furu'iyah. Yang pokoknya, ya pokok contoh rokaat itu sholat fardu sehari semalam 17 rokaat. Ini sudah pokok. Keluar dari ini itu bid'ah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, saat ini yang saya mau tentang jumlah yang ibadah sunnah. Nah, ibadah sunnah itu maksudnya furu'iyah. Sholat sholat tarawih. Apakah dilakukan 20 rakaat witirnya 3? Nah, apakah dilakukan dengan 8 rakaat plus 3 dan 3-nya apakah 2 salam atau 1 salam? Ini furu'iyah, ibadah sunnah.
sehingga keluar dari ini tidak ada istilah bid'ah. Mau pakai yang mana tidak ada istilah bid'ah. Nah, jadi yang bid'ah itu berlaku di masalah usul yang pokok-pokok di dalam diniyah, di dalam syariah kita. Nah, ini kita harus membedakan dulu. Mahdoh. Nah, ghairu mahdoh itu jumlahnya banyak. Ghairu mahdoh itu artinya selain ibadah itu kita lakukan mencari ridha Allah, tapi ada hubungan dengan sosial kemasyarakatan. Ghairu mahdoh banyak sekali. Orang tahlilan itu apakah mahdoh atau ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh itu. Ghairu mahdoh tahlilan itu. Bukan ibadah pokok. Ghairu mahdoh. Yang mahdoh dasarnya adalah yang mahdoh harus ada dalil Qur'annya. Kalau tidak ada dalil Qur'annya bid'ah. Dan harus dicontohkan oleh Rasul. Kalau tidak mengikuti contoh Rasul bid'ah. Sholat ada dalilnya, aqimis sholat dicontohkan oleh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau tidak seperti itu bid'ah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ada dalilnya. Rasul mencontohkan bagaimana puasanya Rasul. Tidak seperti itu bid'ah. Itu yang mahdoh. Kalau yang ghairu mahdoh, tidak harus ada dalil shar'nya. Jadi karena asasnya adalah manfaat. Kalau yang mahdoh asasnya taat, mau tidak mau harus diikuti. Kalau yang ghairu mahdoh asasnya manfaat. Ada manfaat apa tidak? Tahlilan itu manfaat atau tidak? Kundangan sumbangan itu atau kerja bakti itu manfaat atau tidak? Ketika manfaat itu silahkan dilaksanakan. Poin 2, kuasai dulu pokok masalahnya dengan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah maupun ijtihad ulama. Kita kuasai dengan tujuan apa? Ketika kita memberikan penjelasan atau paling tidak berpendapat ada dalilnya, tidak hanya pokoknya. Jadi kita tahu dalilnya dulu, bukan pokoknya. Sebut pokoknya Pak Repot begitu, bukan pokoknya. Nah, jadi pentingnya kita tahu satu permasalahan itu ditinjau dari Al-Quran, Sunnah atau pendapat ulama. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu, jadi ijma ulama. Yang berikutnya, perhatikan faktor sosiologis dan psikologisnya tokoh yang akan terkena dampak dari khilafiyah itu. Nah, jangan sampai jadi apalagi umpama kebetulan kita menjadi penceramah, di situ ada tokoh-tokoh. Nah, kita tidak perhatikan itu, terus kita ikut menggunakan pendapat kita sendiri, padahal di situ ada orang yang berbeda dengan kita, dan di situ ditokohkan oleh masyarakat yang hadir di situ. Nah, kalau kita jelek-jelekan kan dia kena dampaknya. Nah, setelah itu kan kita pergi, kita pergi, langsung terberikut itu, oke, kena beban psikologis. Nah, maka yang langkah yang paling aman nomor 4, bicarakan di dalam forum terbatas dulu untuk untuk menghindarkan tokoh terlibat kehilangan muka. Usahakan yang meluruskan terhadap
khilafiyah itu adalah orang yang bersangkutan sendiri diberi kesempatan, jangan divonis. Kalau tidak malah mengapa? Jadi contoh. Bami kita kalau sholat pakai doa kunut, jangan dihakimi. Ini yang biasa Pak Hamidi atau Pak Teguh, ini yang biasa sholat pakai doa kunut. Monggo Pak Teguh, monggo Pak Hamidi, silahkan dijelaskan. Enak. Tidak kita hakimi di situ, apalagi tidak dikasih kesempatan, tapi sudah kita vonis, tidak memberikan kesempatan tokoh yang hadir. Ini juga penting. Lalu berikutnya, di dalam menyelesaikan masalah khilafiyah terlebih dahulu dipahami tentang sebab-sebab terjadinya khilafiyah tersebut. Bisa pada keabsahan dalil, asbab nuzul atau asbabul wurudnya. Jadi kalau asbabul nuzul itu berkaitan dengan ayat, kalau asbabul wurud berkaitan dengan hadis. Jadi contoh yang menjadi persoalan orang memilih hitungan atau jumlah rakaat di dalam sholat tarawih, kan semua pakai dasar itu, hadisnya ada semuanya. Yang mau pakai 8 ada, pakai 20 ada. Maka kita jelaskan riwayatnya ada berurutnya. Yang menurut Aisyah yang 20 begini bla bla bla, yang menurut ini bla bla bla. Jadi seakan-akan benar, terus suruh pilih mau ikut yang mana. Tapi kalau saya menurut ini, karena menurut pendapat kami ini yang lebih kuat, tanpa harus menyalahkan. Cuma menurut kami, saya pilih yang ini, pilih yang 8. Karena menurut kami ini yang lebih kuat, atau saya pilih yang 20. Menurut kami riwayat ini lebih mendekati kesohihan Mama. Jadi atau tentang ayat juga bisa diterangkan tentang asbabun nuzulnya. Memang untuk bisa memulai khilafiyah itu butuh pengalaman, butuh ilmu yang dalam. Terus bagaimana dengan kita yang umpama belum mampu untuk memberikan dalil secara keseluruhan, maka hindari khilafiyah, itu lebih aman. Caranya hindari khilafiyah. Karena apa? Al-khuruz minal, ada ini kaidah usul fikih. Al-khuruz minal khilaf mustahabbah. Jadi keluar dari persoalan khilafiyah itu dianjurkan, mustahabbah. Jadi hindari saja itu urusan masing-masing, saling toleransi itu lebih bagus. Tanpa harus memperbesar dengan kayak ini loh Pak Bupati, itu kan enak sekali itu kalau pas Jumat keliling atau sholat wajib keliling berjamaah, beliau apapun diikuti tanpa harus dikte beliau. Kalau sholat subuh di tempatnya makmumnya di masjidnya NU, beliau tidak ikuti dan tidak ngarani. Nanti tidak usah pakai dahulu ya, tidak pernah ngarani gitu. Nanti gantian di masjid Muhammadiyah tidak pakai itu, aman, enjoy saja. Mengikuti yang masjid yang biasa milik jahar, ikuti, yang tidak juga tidak.
ide saja apa masalah khilafiyah itu sampai akhir zaman tidak akan selesai. Jadi dibutuhkan kedewasaan. Jadi yang paling aman al-khuruz minal khilafil ustaz. Jadi hindari khilafiyah. Nah, kalau memang harus di situ harus diurai khilafiyah, maka pakai yang B, jelaskan seluruhnya sehingga terkesan betul semua. Berikan kebebasan umat untuk menilainya. Jika ada pemihakan, jelaskan argumentasinya yang lebih kuat, tetapi dengan tetap menghormati pendapat lainnya. Tapi dibenerke kabeh. Niki bener dalile niki bener dalile niki. Umpama baca Fatihah, ada yang dimulai dengan itu kan ada 3 versi itu. Ada 3 versi. Ada yang Al-Fatihah itu jahar. Karena berpendapat seperti Imam Syafi'i berpendapat karena Bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah, jumlahnya itu Bismillah katut ketika dibaca jahar hukumnya ikut jahar, ketika dibaca siri ikut siri. Dibaca jahar di mana itu Fatihah dibaca jahar? Di sholat maghrib rakaat pertama kedua, di sholat isya rakaat pertama kedua, dan di sholat subuh rakaat kedua. Fatihahnya jahar maka Bismillahnya ikut jahar. Bismillah bagian Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik ngambilnya tengah-tengah, pakai Bismillah tapi Bismillah sini, pakai Bismillah tapi Bismillah sini. Alhamdulillahirobbil alamin. Tapi ada yang memang kekeh tidak pakai Bismillah dan itu ada dalilnya. Langsung Alhamdulillah. Nah, tetapi ketika pakai yang ini harus paham. Ini pakai hadisnya Kanjeng Nabi yang iqra'ul Quran, iqra'ul Fatihah bil hamdulillahirabbil alamin, atau pakai dalil yang hadis qudsi, qasatu bainal abdi baini wa bainal abdi ismaini atau nisfain, aku telah membagi di dalam sholatku antara aku dan hambaku menjadi 2. Di hadis qudsi itu Allah langsung menyebutkan fa idza qara'ta alhamdulillah, apabila hambaku membaca alhamdulillah, bismillahnya ditinggal di situ. Nah, ini yang dipakai orang yang kekeh tadi, langsung alhamdulillah, tidak pakai bismillah. Terus semua Pak Arno dari WKB nggak bisa dipungkiri di masyarakat. Ketika kita menjelaskan di forum umum, yaudah 3-3-nya tadi dijelaskan benar pakai benar-benar, sehingga tidak ada yang tersakiti. Tetapi ketika kita di forum tertentu boleh menguatkan kepada yang seide, seirama, sependapat dengan kita. Jadi ketika di forum umum kita benarkan semua. Yang pakai bismillah benar, pakai alhamdulillah ini benar, yang pakai ini benar. Itu di forum umum. Sehingga tidak ada dampak psikologis tokoh yang hadir di situ yang tersakiti, yang jadi korban. Ini cara strategi menghadapi khilafiyah di tengah-tengah umat. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mampu ke sana tadi, kita perlu memperbanyak taklim. Ya terus belajar terus menerus. Taklim. Nah, taklim itu apa Mas Muhammad? Di sini. Dilanjutkan. Taklim. Oh boleh Pak, boleh. Ini pun Mas Muhammad.
Mohon maaf sebelum dilanjut. Ya, Pak Taslim nih. Materi yang disampaikan. Kalau boleh saya usul, sebelah ini saya itu sempat nulis lagi kelihatannya. Kalau boleh usul mungkin materinya kalau diberikan para peserta kira-kira misalnya untuk bekal bahan minimal kita membuat. Walaupun mungkin yang nulis ya rata pun saya mohon maaf kalau sekiranya ya kan kita belajar lah insya Allah kalau ya dibekali materi nanti di masyarakat insya Allah masalah itu dari ya proses lah awal kendala kiat dan sebagainya sekali lagi kalau sekiranya dusun. Yang kedua subhanallah sangat menarik kalau disampaikan bab masalah kiat khilafiyah. Kalau dilihat dari sumber, saya kira sumbernya satu ya Pak ya, dari Rasulullah atau mungkin dari Allah, Quran, hadis. Walaupun mungkin Rasulullah sumbernya satu, tapi setelah sampai ke kita itu tadi banyak sekali khilafiyah yang harus kita terima. Kenyataannya di masyarakat, contoh lah sederhana, sholat, ya. Jelas. Tadi disinggung masalah Al-Fatihah. Ada yang berpendapat Al-Fatihah tujuannya ya dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Ghalib. Di sisi lain Bismillah tidak masuk pada waktu di Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dilihatkan oleh ayat 7 ayat yang diulang-ulang. Nah kaitannya ada yang berpendapat lagi bahkan pada waktu membaca Al-Fatihah tadi disampaikan tidak perlu basmalah ditambah, ada paham madhab yang menguatkan walaupun mungkin sumbernya dari Rasulullah. Ya mungkin yang saya tanyakan ya Allah mungkin keterbatasan saya sumbernya satu tapi Allah begitu kepada sahabat dan sebagainya terus diteruskan para ulama akhirnya penafsiran pemahaman yang begitu beda-beda. Makanya mungkin pada waktu Allah memberikan sabda itu loh kepada sahabat satu dengan yang lain semuanya berpedoman dengan dasar yang ada, tapi kenyataannya sampai sekarang karena keterbatasan akhirnya masyarakat timbul. Contoh lah dalam satu masjid yang tidak pakai bismillah ada yang berpendapat berarti tidak membaca Al-Fatihah. Apabila sholat tidak membaca Al-Fatihah non sewu dikuras hukumnya sholat tidak sah. Walaupun tadi ada beberapa yang menguatkan. Saya kira itu Pak, mohon maaf mungkin keterbatasan kalau masalah tadi kita biasa kira memang ya perlu penjelasan yang begitu detail itu ada sumbernya. Nah, pada waktu itu memberikan kepada sahabat mungkin alasan apa sekiranya mungkin antara sahabat satu dengan yang lain tidak. Saya kira itu terima kasih, mohon maaf saya kembali ke matur nuwun. Oke, matur nuwun sangat. Pertama materi insyaallah nanti di-share Pak. Jadi siapapun bisa berhak untuk mendapatkan materi yang apa namanya. Kedua, jangankan kita itu sudah masuk periode berapa ya baru masuk periode para sahabat saja sudah terjadi khilafiyah. Jadi silahkan baca tentang tafsir yang berkaitan dengan kata-kata hin mangsa itu sahabat 4 itu pendapatnya masa itu hin pula hinin itu berbeda-beda. Dari 40 hari dibenarkan oleh Rasul, 3 bulan dibenarkan oleh Rasul. Yang semuanya sahabat itu punya argumen diangguk dapat diangguki. Oh gitu ya. Jadi semua dibenarkan oleh Rasul dengan pendapat para sahabat ini. Jadi kata-kata hin masa itu berapa sih? Ada yang menyebutkan masa itu adalah tidak terbatas, ada yang 1 tahun, ada yang 40. Jadi kulah hinin bi'idni rabbiha, kata-kata hin ada dicari beberapa hin, ternyata di Quran itu juga banyak kata-kata hin. Nah itu di zaman
Zaman Kanjeng Nabi saja juga berbeda pendapat dan Rasul membenarkan. Ada begini, ada hal yang menarik lagi. Jadi harus kita pahami tentang hadis dulu. Hadis itu bukan berupa ucapan saja. Jadi hadis itu ma udhifa ilan nabi qaulan wa fi'lan wa takriran. Sesuatu yang disandarkan atas Nabi baik berupa ucapan, tingkah laku dan penetapan. Kanjeng Nabi diam saja melihat sesuatu contoh. Jadi contohkan satu persatu. Yang berupa ucapan umpama innamal a'malu binniyat, ucapan. Sesungguhnya amal sesuai dengan niat, itu ucapan. Hadis Rasul berupa ucapan. Ada hadis Rasul berupa tingkah laku kafi'in Nabi sallallahu alaihi wasallam tasolatin Nabi ala rohilah, sebagaimana sholat Nabi di dalam kendaraan. Itu tingkah laku. Kita lihat tingkah lakunya Nabi. Oh, Kanjeng Nabi itu sholat di dalam kendaraan cukup diam mengikuti kendaraan itu bergerak. Jadi sholatnya gitu, kendaraan bergerak. Bukan sholatnya menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat terus bingung, kita mumet. Kita mumet nanti. Itu kita sahabat nonton. Oh, sholat Kanjeng Nabi kalau di dalam kendaraan begitu. Pokoknya cukup sekali menghadap kiblat, kendaraan berjalan kemana. Jadi sekali yang diyakini saja itu kemana menghadapnya, sudah sekali itu saja. Kendaraan bergerak kemana sudah mengikuti kendaraan itu. Oh, itu namanya tingkah laku. Nah, terus ada berupa penetapan kata Nabi alal Khalid bin Walid bi Aqlidho. Sebagaimana penetapan Kanjeng Nabi, jadi melihat terhadap Khalid bin Walid ketika Kanjeng Nabi melihat Khalid bin Walid makan hayawan dog. Bab itu banyak yang menerjemahkan menggiling. Itu Kanjeng Nabi tidak melarang, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah memerintah. Tidak pernah merintah, tidak pernah melarang. Kanjeng Nabi diam. Berarti diamnya Nabi ini merupakan persetujuan. Kalau Kanjeng Nabi tidak setuju, pasti dicegah. Kanjeng Nabi diam saja, berarti ini boleh. Nah, itu contoh, itu berupa ketetapan. Nah, ada hal yang menarik di sini yang mau saya sampaikan tentang khilafiyah, bagaimana menyolati, hukum menyolati kepada orang yang melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Pernah dosa besar ini tidak termasuk orang yang meninggalkan sholat, orang yang bunuh diri. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ini Rasul itu pernah tidak menyolati sahabat yang meninggalnya karena bunuh diri. Bunuh dirinya pakai tombak, dia putus asa. Dia putus asa karena sahabatnya itu habis. Jadi keluarganya itu habis dibunuh atau terbunuh di dalam peperangan. Ini Allah tidak menolong kami. Katanya Allah akan menolong. Allah tidak baik ini. Sampai bunuh diri, putus asa, bunuh diri. Kanjeng Nabi itu badan purun nyolati. Tapi sahabat nyolati dibiarkan. Sahabat nyolati dibiarkan. Nah, dari sini muncul perspektif hukum yang berbeda-beda. Ada yang pokoknya yang saya ikuti Nabi. Berarti kalau ikuti Nabi berarti apa? Enggak boleh disolati. Nah, nyolati. Nah, ada yang ikuti, saya ikuti sahabat itu nyolati. Nah, sahabat nyatanya nyolati. Oke, saya ikut sahabat. Kalau sahabat itu itu perbuatannya salah, mesti dilarang oleh Nabi. Sudah saya mengikuti. Nah, pendapat yang ketiga ambil tengah-tengah.
yang satu tinggalkan, satu ikuti, yang ketiga tengahnya ngambil apa yang dilakukan oleh Rasul itu apa sebabnya. Nah, ternyata Rasul tidak mau menyulati itu, khawatir kalau Rasul menyulati dibuat hukum untuk sahabat dan umat, Rasul membenarkan bunuh diri. Hanya khawatirnya itu. Adapun Rasul sahabat menyulati dibiarkan, pada hakikatnya boleh disulati. Yang umat Islam itu senajan malas sholat dan sebenarnya boleh. Nah, terus yang ketiga ini bagus sekali, boleh tapi jangan nabinya, boleh jangan kiainya, boleh jangan ustadznya, sekedar saja untuk melepaskan fardu kifayah. Ya nak kepingin disulati ustadz, sulati kiai ini ya sholat toh. Wong Islam nih bicara masih Islam ya, Islam. Nah, orang Islam males, ya wes ganti disulati baik cukup waktu tindak wae. Penting lepas dari kewajiban. Kepingin sulati Pak Haji ya sholat toh. Nah, gitu loh. Jadi nonton. Jadi cara memandang hukum yang paling bijak kayak nomor 3 ini sebenarnya boleh, tapi jangan yang ini Pak Kiainya. Nanti Pak Kiainya nanti dialami bilo wong sing males-males niku, wong sing dablek-dablek niku. Nah, maka jadi kalau kita semakin banyak ngeten iki diterangkan di dalam kitab sarahnya Subul Salam Bulughul Maram. Sarahnya Bulughul Maram, nama kitab Subul Salam. Artinya ketika kita semakin banyak belajar akan menemukan hal-hal yang unik yang berbentuk bekal kita menghadapi problematika masyarakat di dalam menghadapi khilafiyah tadi. Nah, jadi supaya buatan gampang nyalahke gitu. Jadi perlu banyak referensi. Dan saya mau niku ada linggih. Kalau dipolis itu jake mau sedang rame mengomentari videonya Pak Wakil Presiden yang mengucapkan Natal dan Rabu. Hanya ada video pendek tidak lengkap, bisa terus dikomentari mantan kiai, cabang bayi dan sebagainya. Banyak. Jadi tidak semudah itu kita mengklaim gitu. Jadi satu perlu butuh tabayun, video lengkapnya seperti apa dulu, itu dalam konteks apa boleh mengucapkan itu. Nah, terus konteksnya sebagai umarok, sebagai bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, itu secara mutlak boleh untuk menghadiri acara seremonialnya kaum Nasrani, termasuk mengucapkan boleh atas nama pemerintah. Kalau atas nama pribadi memang terjadi khilafiyah pendapat. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Semoga itu namanya khilafiyah, kembalikan pada diri masing-masing. Tapi ketika kita mau mengklaim orang lain, jangan semudah itu, perlu tabayun dulu konteksnya seperti apa. Memang harus dirusak amalnya diri karena kebencian kepada seseorang. Ya apalagi sudah haji, gampang nyalati menilai orang langsung diponis, diterjemahkan dewi, sakit dewi. Ojo koyo ngono. Jadi perlu kehati-hatian menilai seseorang. Dengan tujuan nyelamatke amali dhewe, jangan sampai mansura, jangan sampai dengan perbuatan kita terus amal soleh kita hilang. Monggo Pak Haji Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon penjelasan bagaimana
bagaimana hukumnya seorang istri yang menulis nama disertai nama belakangnya itu nama suami. Contoh, Ani Yusuf Hananto, Nuning Agus Hananto, dan seterusnya. Ini banyak kita jumpai di media sosial. Itu dosa besar. Tapi menurut kami tidak. Mohon penjelasan pada kesempatan yang berbahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengikutkan nama suami gitu ya. Nama suami ya. Jadi di belakangnya. Bukan ayahnya tapi suaminya. Jadi umpama Nuning niki. Pak Yaksa itu istrinya diundang Bu Yaksa gitu. Enggak. Sri Yasto. Tadi seperti Ani Yusuf Hananto, Ani Yusuf Hananto, Nuning Agus Haryanto, Nur Ani Siswoko, dan seterusnya. Ye, mohon dijelaskan. yang penting itu suaminya Ridho. Nanti dengan orang Ridho dosa besar. Kalau suaminya Ridho, tidak masalah. Tetapi secara urutan yang dipakai bin itu adalah orang tua. Jadi ada kesamaan orang Jawa dan orang Barat sebenarnya. Orang Barat, orang Arab. Orang Arabnya itu Mas, dan ada kita sering mendengar Mama Abi Jamroh, itu Jamrah itu anaknya sebenarnya. Nah, orang Indonesia Pak Jamroh, Pak Jamroh itu maksudnya Pak Jamroh. Pak Agus itu ada sebutan sehari-hari Pak Agus. Maknya Agus. Anaknya siapa? Upami anaknya panjenengan putrane panjenengan Upami Andi diundang jenengan Pak Andi. Pak Andi. Padahal namanya panjenengan Agus. Betul Pak Agus tapi Pak Andi. Pak Andi. Pak Andi. Kudune Pak E. Kudune Pak Andi. Tapi Arab juga tidak pakai dhamir juga, langsung Abi Jamroh. Tidak pakai Abihu bapaknya, tidak pakai dhamir juga. Itu dimaklumi sebutan kayak begitu dia kami ambil sama orang Jawa dengan orang Arab. Jadi umat saya itu saya itu laki kok. Orang dulu kadang kalau pas sebutan tidak pakai Pak Kiai ya, tidak pakai Pak Kiai, kadang pas cek pada teman yang Arab itu mengganti saya apa? Pak Afifah. Pak Afifah itu anak saya kan perempuan laki, Afifah. Saya diundang Pak Afifah. Orang Jawa ini Pak Afifah. Diserah apa kan? Karena apa namanya sebutan ya. Tetapi jadi ada satu dalil yang menyebutkan sampainya atau tentang pahala-pahala sedekah dan sebagainya itu menganjurkan pakai bin. Jadi sehingga kalau menyembelih korban umpama Yusuf itu binnya siapa? Istri itu ya binnya bapaknya, bukan pakainya Pak Yusuf Hananto, tapi pakai bapaknya, yang benar pakai bapaknya. Nah, itu kalau untuk ibadah, tapi kalau untuk sebutan sehari-hari betul masalah apa? Seperti Ridho didengar. Ya, jadi kesimpulannya banyak media sosial lewat PR yang kita terima yang katanya itu dosa besar, itu kita abaikan. Ya abaikan itu salah kaprah. Jadi harus dipisahkan untuk hal ibadah dan untuk sebutan sehari-hari. Oke, betul. Taklim. Apa sih bedanya taklim? Ada tarbiyah, ada takdim berkaitan dengan umat. Nah, taklim adalah memberitahu peserta didik
apa yang tadinya mereka belum tahu menjadi tahu. Jadi itu taklim, memberi ilmu, memberi yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Taklim. Nah, kalau tarbiyah beda lagi. Dari kata-kata ini kalau kita sering doa itu pakai kata-kata Robbana. Robbana itu kata-kata Robbi, Robbana itu dari masdarnya tarbiyah. Jadi kalau kita menyebut Robbi berarti Allah yang mendidikku, Allah yang merawatku. Robbana, wahai Allah yang mendidikku, wahai Allah yang merawatku, wahai Allah yang mengurusku, wahai Allah yang mengaturku. Jadi kata-kata mengatur, merawat, mendidik itu dari kata-kata tarbiyah. Tarbiyah. Sedangkan takdir, tujuan daripada tarbiyah tadi tentu adalah peserta menjadi tumbuh sesuai dengan harapan kita. Dalam merawat kita, di dalam kita mendidik tujuannya seperti apa? Berarti sesuai dengan visi-visi kita atau lembaga. Sedangkan takdir ini beda lagi, membentuk watak peserta didik dengan akhlak mulia. Takdir ini, yang takdir ini tujuannya untuk menjadi akhlakul karimah. Jadi peserta kita, dan di dalam takdir ini banyak atau harus diperlukan tentang contoh dari kita, contoh dari kita. Nah, umat ini tiga-tiganya butuh, apalagi di suatu lembaga pendidikan, termasuk yang jauh di dalam keluarga, anak-anak kita juga butuh tentang taklim, tarbiyah dan takdir. Sekarang kira-kira kalau kita ceramah itu taklim, tarbiyah, takdir, lebih dominan yang mana? Kalau kita ceramah taklim, tarbiyah atau takdir? Kalau kita ceramah yang dominan mana? Yang biasanya ini ceramah itu hanya taklim, lebih pada taklim sebenarnya ceramah. Maka hendaknya di dalam arus pola itu kita rubah. Selain memberitahu, tiga-tiganya ini harus kita pakai, harus dimiliki oleh mubaligh. Ya taklim, ya tarbiyah, ya takdir. Artinya kita juga harus siap menjadikan contoh, memberikan contoh yang baik. Omongan kita yang kotor itu tidak patut disampaikan kepada audiensi kita. Itu akan ditiru, berpengaruh tentang takdir kita tidak berhasil. Jadi tiga-tiganya harus dipakai. Tapi selama ini lebih kepada taklim, seperti tak sampai ke dalil wis. Itu toh. Monggo Mbak Taslim. Saya tadi sampaikan ada kata Robbi, Robbana, masih ada satu Allahumma. Setelah kita ada Robbi dan dijelaskan Robbana, terus Allahumma, mungkin itu penjelasan gimana? Kalau Allahumma itu dari kata jadi ilahi, jadi uluhiyah namanya. Uluhiyah artinya hanya Tuhan. Allah yang merawat, yang mendidik itu Robbana, Robbi. Kalau uluhiyah, Allah itu uluhiyah hanya ketuhanan, hanya Tuhan. Allah itu bentuk Tuhan, jadi Tuhan. Kalau disebut Allahumma, ya Tuhan kami. Allahumma, ya Allah artinya. Tapi kalau Robbana, Robbi, ya Robbana,
Ya Allah, Tuhan kami yang merawat, yang mendidik, yang mengurus tadi. Jadi, maksudnya uluhiyah dan rububiyah. Paham Pak? Jadi kalau Allah hanya Tuhan toh. Allah Tuhan kami. Allah. Kalau dilengkapi, bagus saja. Allah Rabbi, lengkap. Allah Rabbi, Tuhan yang merawatku, Allah Tuhan yang mendidikku, mengurusku, dan sebagainya. Nah ini tambah sedikit saja. Nah, ini harus kita hanya sekedar untuk tambah wawasan saja. Transfer sesuatu kepada pihak lain, baik itu berupa kebaikan atau keburukan. Karena ini berkaitan dengan perilaku kita. Kalau kebaikan kita ambil itu yang memerintahkan lah. Harus amal dulu sebelum menyuruh makmur. Makmur itu kan diperintah atau jamaah kita tentang kebaikan. Kita memberikan contoh dulu. Kita ngomong kalau itu kita belum tidak sesuai yang kita lakukan, itu makin berjujuk tok. Berjamaah itu sama itu maka malah di grup tok kita. Nah, ini tentang kebaikan. Nah, ayat ini sudah ada di situ, nanti kita lihat sendiri. Berbit yang kedua, yang namanya kebaikan itu prosesnya berbeda. Kebaikan kepada pihak yang lain itu prosesnya melalui namanya meniru. Nah, maka perlu supaya kita bisa ditiru, harus totalitas yang ada pada kita. Lisan kita harus baik, tutur kata kita baik, perbuatan kita juga baik, juga tentang kebiasaan kita doa. Jadi kita kan dikaruniai hati kita. Dan walaupun orang tidak tahu, jangan menganjurkan orang berdoa. Walaupun kita mantap kita sampaikan, anjurkan doa dan sebagainya, maka itu tidak akan berhasil kalau kita sendiri itu tidak melakukannya. Dia harus mantap. Terus untuk ini ada doa dari Rasul tentang lisan ini. Selain lisan kita baik, supaya kita bisa bertutur kata baik, Rasul begini doanya, tapi tidak ada ditulis di situ. Kalau mau ditulis silahkan. Jadi doa Rasul bagaimana? Allahumma sabbit janani wa adilul haq ala lisani. Ya Allah, teguhkan hatiku, alirkan kebenaran melalui lisanku. Allahumma sabbit janani wa adilul haqqa ala lisani. Ya Allah, teguhkan hatiku, mantapkan hatiku, dan alirkan kebenaran melalui lisanku. Nah, ini doa Rasul. Sedangkan keburukan, jadi nahi mungkarnya dengan ini sesuai hadis Rasul ya. Idza ra'aitumul munkar falyughayyir biyadi. Biyadi kekuatan. Fa ilam yasati fa bilisani, pakai lisan. Fa ilam yasati fa biqalbi wa dzalikal atqaful iman. Kalau tidak mampu urutannya, minimal pakai hati. Kalau kita melihat kemutaran, minimal hati ini apa yang nolak. Syukur yang punya kekuatan
pakai kekuatannya. Nah, mampu untuk ngilik pakai lisan gilik kemungkaran itu. Kalaupun tidak mampu, minimal kewajiban kita dengan hati kita harus mengingkari adanya kemungkaran dan kita lihat. Di dalam nahi mungkar dibenarkan melarang orang lain untuk berbuat keburukan, mencegah keburukan, meski dirinya masih melakukan keburukan itu sendiri. Contoh, wong sing ahli minum, wong sing ahli minum, apabila dia itu melarang orang aja minum kayak aku, itu benar. Hidup karena kebaikan tadi, lakoni perintah kebenaran awake dhewe durung lakoni, itu tidak benar. Tetapi kalau kemungkaran, walaupun dirinya niku iso nglakoni, tapi tetap diperintahkan untuk melarangnya juga, walaupun sampai diri iso nglakoni. Aja minum, aja mabuk, padahal dheweke niku ya ahli mabuk, ahli minum, ahli judi. Ini bedanya tentang amal ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk nahi mungkar, jadi keburukan berpindah kepada pihak lain biasanya ketularan. Kalau yang baik ini jadi baik perlu biasanya kan nirun. Maka perlu perilaku yang ditiru kalau panjenengan sedaya. Nah, yang di sini menular. Maka karena menular perlu ada pencegahan walaupun dari orang yang lakoni itu sendiri. Itu akan bisa berhasil. Coba bapak coba bapak ini urung sholat. Kowe sholat tok coba bapak, jelas bapak itu sholat. Kowe ngaji yo ngaji. Aja mabuk padahal bapak imam. Aja judi padahal bapak judi. Itu benar. Sekarang yang terakhir, kita semuanya ulama, mubaligh, ustaz itu punya tanggung jawab karena hadisnya Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap kita akan ditanyai tentang apa yang kita pimpin. Jadi sesuai tingkatan ketika kita menjadi ketua keluarga, kita akan ditanyai tentang bagaimana mengurus keluarga. Kita sebagai pimpinan umat akan ditanya oleh umat yang kita pimpin. Nah, urusan kita terhadap umat ada 3. Urusan kita terhadap umat ada 3 tanggung jawab kita. 1, tanggung jawab agama. Artinya apa? Jika di lingkungan kita ada orang kafir, orang musyrik, orang yang masih ragu-ragu, orang bodoh jahil, orang malas, orang beramal riya, keliru, kafir dan sebagainya, maka kita punya tanggung jawab untuk terhadap mereka, bagaimana mereka bisa menjadi benar. Kalau belum masuk melihat kafir umpama di lingkungan kita punya kewajiban bagaimana orang itu mendapatkan hidayah. Kalau tidak ada keberanian, paling tidak ada kepedulian. Iya caranya wong iki tadi bisa untuk hidayah Gusti Allah, dan minimal itu yang dicunake. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Jangan sampai lingkungan kita ada non muslim banyak orang gagas jelas, orang rintik kali Gusti Allah. Tidak DP kali Gusti Allah, minimal DP kali Gusti Allah. Cukup wani, kudune wani, wong niku hak mereka bukan berarti memaksa.
cari kesempatan yang bagus menurut Islam itu begini. Jadi bukan dalam arti nanti kena pasal ngajak orang yang sudah ada pasal Pak Teguh itu di PKUB ada pasal larangan mengajak orang yang sudah beragama. Nah, bukan mengajak tapi menyampaikan. Menyampaikan. Jadi Islam itu begini indahnya Islam ini. Siapa tahu dengan seperti itu dia ternyum masuk. Jadi mengajaknya itu di dalam hati. Kalau mengajaknya secara lisan kena pasal, apa itu dilapor kena pasal. Begitu juga ada orang yang di lingkungan kita suka pamer. Jamaah kita suka pamer, ya, maka kewajiban kita mengajak mereka bisa ikhlas. Itu tanggung jawab kita kepada umat. Termasuk ada tanggung jawab sosial. Ketika di lingkungan kita ada yang miskin, jangan sampai kita tidak peduli sama sekali. Ya piye soalnya awake dhewe saged bantu lingkungan, apalagi sesama muslim. Ya paling ora kok golek ini masuk piye ngono. Anda pokoknya dikasih solusi lah. Kalau sampai tidak peduli sama sekali, kita dosa di hadapan Allah. Ya paling minimal itu paling dungake dengan Gusti Allah. Bila pergi kan Gusti Allah kan kula kok enten Gusti. Saya tidak punya kemampuan untuk membantu, ini tolong berikan jalan keluar yang baik untuk kehidupannya ya Allah. Itu namanya tanggung jawab. Kalau sampai tidak sama sekali kita bisa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk tentang tanggung jawab ilmu. Jadi kalau di lingkungan kita ada yang bodoh, apalagi musyrik, kalau kita tidak peduli sama sekali, kita dosa nanti. Apakah mau diajari? Apakah mau kita ajari? Apakah kita carikan solusi, carikan lembaga yang gratis umpama, atau carikan guru? Kan ada kiat-kiatnya. Sekali lagi minimal lagi tadi doa kita kepada Allah, dilapor kemaran Gusti Allah sehingga kita lepas dari tanggung jawab. Monggo Pak Haji Yusuf. Iya, terima kasih, menarik sekali. Terkait dengan saudara-saudara kita yang mengaku Muslim, mengaku beragama Islam, tapi kita tahu bahwa kesehariannya itu dan seterusnya. Ya, tadi disampaikan dalam rangka dalam rangka mengajak kebaikan, utamanya mengajak untuk benar-benar jadi seorang Muslim yang melakukan kewajibannya. Kalau kita lihat orang Nasrani dalam rangka mengajak ke saudara-saudara kita yang katakanlah lemah dalam hal ibadah, kemudian diberi sesuatu dan lain sebagainya, terus dengan pemberian itu langsung tertarik dan langsung masuk. Nah, bagaimana kita dalam rangka itu, seperti yang baru saja disampaikan oleh Pak Kiai tadi, seandainya kita nggak mampu, kemudian kita akan mengajak ke arah supaya Muslim, ya, supaya orang Islam yang nantinya harus benar-benar melakukan kewajibannya itu minta ke, katakanlah kita yang mengajak itu minta ke Basnas untuk juga memberikan sesuatu kepada saudara kita yang mengaku Islam supaya nanti benar-benar melakukan kewajibannya. Ini bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, masalah materi yang ini tadi dari awal sampai dengan akhir ini bagus. Kita mengikuti dan beberapa bapak yang duduk di sini ambil gambarnya, foto dan seterusnya. Tadi disampaikan nanti materi ini akan di-share, akan dikirim lewat WA. Nah, biasanya kalau hanya foto, ambil gambar, kemudian dikirim materi ini lewat WA juga, kadang-kadang dia hilang, nggak sempat baca. Ini kita akui Bapak. Orang saja begitu. Nah, ini jalan keluarnya. Bagaimana kalau diperinformasikan, dikomunikasi
satu. Yang kedua, kalau mungkin nanti ada buku pegangan terkait dengan materi yang Bapak berikan ini, contohnya tentang hukum Minhajul Qasidin yang pernah kita bahas sampai dengan saat ini belum selesai, itu nanti kalau ada buku pegangan, kita yang hadir di sini itu setiap saat bisa bawa buku itu. Oh, kemarin sampai ini, melanjutkan sampai dengan ini, dan seterusnya bisa mengikuti. Jadi kami mohon paling tidak ada semacam yang dibaca secara berurutan sehingga setiap saat kita ikut kajian itu siap. Oh, kemarin sampai di sini, sekarang melanjutkan dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi malah justru kami menghimbau, ini sudah saya sampaikan dari kami Pak, terus ada penyuluh, pokoknya yang orang yang berhubungan langsung dengan pembinaan umat itu harus bisa membantu supaya akan lebih kuat peran kita, harus bantu untuk memberikan bantuan tadi kan inbrakan sampai mentok ini gua Basnas monggo ke Basnas monggo, tapi ikuti prosedur yang ada di Basnas. Jenengan niku istilahnya menjadi perantaranya, sing pun apa jenengan di panjenengan bisa memfasilitasi minta prosedurnya seperti apa ya, sama kita bimbing caranya apa bidang usaha syaratnya ini, jenengan ikut mendampingi, bahkan mungkin ikut antar ke Basnasnya biar senang, orangnya senang Pak aku dilatar Pak Yusuf Basnas si DWK itu monggo didampingi, monggo semua yang berurusan dengan masyarakat kita bersentuhan langsung pembinaan penyuluh dari Kamtib maupun balik, monggo peran untuk bantu ini perlu dilakukan. Jadi maksudnya kalau kita ngomong tok gitu loh, cuma bantuan barang supaya peran kita lebih diakui. Oh ini dolen batin ini, orang ngomong tok, nyatanya aku ya boleh bantuan tidak ngeten syaratnya apa aku kayak ngerti yang ini monggo Pak Haji ini barang ini. Nah Pak Haji kan sudah sembako bantu dewe, orang sembako jadi fasilitasi didampingi ini bahasa sih ngomong. Seperti Pak Haji ini dewe sih bantu nyuwun mendampingi. Ya yang kedua kan ini Pak dulu disepakati dan Pak Bupati sudah berkali-kali jauh untuk yang satu namanya PON itu materinya apa namanya pakai tematik, paketnya tematik. Jadi dulu sudah kita beritahu, sudah ada kajian rutin pakai kitab Minhajul Qasidin itu. Berarti ternyata sebelumnya tematik kita lakukan juga, sebelumnya pernah tematik untuk Minhajul Qasidin. Nah, terus yang sekarang bagaimana Pak Bupati? Udah tematik saja, nanti saja biar ganti-ganti. Nah kebetulan saya ini berurutan karena materi yang dulu belum selesai, baru sampai apa namanya kita menyoal tentang problem kita sebagai dai mubarak berkaitan dengan urusan keluarga. Karena kadang-kadang kita dihalangi oleh anak, dihalangi oleh istri tidak menyadari posisi kita. Dulu kita oleh di depan, nah, sekarang tentang khilafiyah dan sampai akhir tadi. Jadi nanti yang satu depan itu karena materi saya sudah selesai, nanti ganti Pak Ustaz. Boleh pakai ini caranya, tim kita bentuk tim, materinya kita tentukan, bukunya kita buat, siapapun nanti yang mau menyampaikan sudah silakan mengikuti ini sesuai tematik yang kita buat. Nah, tapi harus sudah bentuk timnya. Dan ini pun saya pengurusnya kamu bareng ini udah kalau pernah Pak Bupati jawabannya makin mana ya ini.
penting pengajian saya. Kalau sudah ada pengurusnya, nah ini jadi kantin untuk godor tadi. Jadi masih ada kendala, tapi yang penting pengaji jalan. Kalau kita mengatakan loh, niki bang sing ini niki. Panitia ada di pel-pel ning walu berarti diangkat-angkat ini. Masih ada waktu sedikit, ada yang bertanya, belum? Baca nanti? Oke, kita tutup. Mudah-mudahan nama dari yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya berteman. Saya kira ini mengumpulkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan Pak Dano.